Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog Kaltim. Dan kita masih bersama dengan Pak Misman dan juga Pak Justinus. Tentunya masih membahas tentang Sungai Karangmumus. Dan Pak, ini kita mau tanya nih Pak, sebelum kita melihat perkembangan dari Sungai Karangmumus ini sendiri, mungkin beberapa masyarakat atau sebagian dari masyarakat masih bingung. Sebenarnya batas dari Sungai Karangmumus ini sendiri sampai di mana sih Pak wilayahnya? Karena kita tahu kan mungkin Sungai Karangmumus hanya di Jalan Termidi. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak. Iya, sebenarnya Sungai Karangmumus secara kewilayahan dia masuk dalam dua daerah, yaitu daerah Kutai, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Jadi sungai ini berhulu di daerah Kecamatan Muara Badak ya, di tanah datar gitu. Baru kemudian dia masuk ke daerah Samarinda itu, misalnya di Sungai Siring, Tanah Merah dan sebagainya, dan kemudian masuk di bendungan Waduk Benanga. Gitu. Jadi sebetulnya secara populer pemahaman orang tentang Sungai Karangmumus itu dimulai dari Waduk Benanga hingga ke muara sungai yang ada di Sungai Mahakam, gitu, masuk ke Sungai Mahakam. Jadi dia akan melewati daerah Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Hulu, dan Kecamatan Samarinda Ilir, dan Kecamatan Samarinda Kota. Jadi ada 4 kecamatan yang dilewati, dan beberapa daerah misalnya Bengkuring, Muang, Sempaja, apalagi Sungai Pinang, Sungai Pinang luar ya, luar atau dalam. Jadi lalu ada Kelurahan Karangmumus terakhir ya. Itu jadi sebetulnya dia memang sebagian besar daerah Kota Samarinda itu dilalui oleh Sungai Karangmumus ini. Jadi pengertian populernya memang dia bermula dari Bendungan Benanga, karena di bagian hulu sebetulnya sungai ini bercabang-cabang. Ada banyak anak sungai yang masuk ke bendungan Waduk Benanga itu. Jadi cukup luas juga Pak ya. Sungai tadi jaraknya sendiri sekitar hampir 40 kilo sebetulnya kalau secara keseluruhan, tapi kalau dari Bendungan Benanga hingga Muara kira-kira 15 atau sampai 18 kilometer panjangnya. Dan untuk idenya nih Pak, ide gerakannya sendiri awalnya dari mana sih Pak? Ya kebetulan saya sendiri. Bapak sendiri langsung? Iya, karena kan ini ya memang saya udah sering disebut orang nggak waras sih sebenarnya. Nggak warasnya gini, orang yang buang ribuan yang mungut berapa orang. Jadi kayak ada juga yang mengatakan saya mengecat langit, menggarami lautan. Artinya nggak mungkin lah ini gitu loh. Tapi saya berpikir ini terus saja kita lakukan asal ini real. Mudah-mudahan banyak pendukungnya. Ternyata sampai hari ini udah ribuan ini yang mendukung. Ribuan ribuan jumlah personil. Kalau komunitas boleh katakan hampir 20 sampai 35-an itu komunitas ya. Macam-macam komunitas sudah, komunitas mahasiswa, pelajar, komunitas banyak. Berbagai komunitas juga ikut Pak ya? Nah gini, eksistensi gerakan memungut segala sampah di Sungai Karangmumus itu memang tidak diperuntukkan untuk perorangan, untuk membesarkan organisasi atau kelompok, enggak. Dia memang disiapkan untuk orang Samarinda yang mau merawat Sungai Karangmumus dengan ala kami, memungut itu datang aja ke pangkalan pungut, kami siapkan. Jadi nggak ada ketentuan khusus, jadi bagi siapa yang niat langsung datang gitu Pak ya? Jadi kita juga kita jadi nggak punya apa-apa nih. Dari tadinya kita mungut di tepi-tepi pakai kresek, terus kita angkat, kita simpan, kita buang ke buangan sementara malam kan. Sampai hari ini kita sudah punya sendiri 3 perahu yang standby untuk memungut, 1 mesin ketinting, ada lagi 2 perahu itu yang dipinjemkan sewaktu-waktu kepada kita. Apabila kita kekurangan perahu, asal yang bersangkutan nggak menggunakan, suruh pakai aja. Jadi ada bisa dikatakan 5 perahu yang standby untuk memungut selai sampah di Sungai Karangmumus. Bahasanya sebenarnya untuk mengedukasi warga untuk tidak membuang sampah di Sungai Karangmumus. Karena kenapa kata-kata selai sampah di Sungai Karangmumus, Anda bisa bayangkan sampai hari ini mungkin kalau dihitung selama 9 bulan ini ada 10 truk yang kami dapat sampah dari Sungai Karangmumus, tetapi itu dibanding kapasitas atau jumlah sampah di Sungai Karangmumus nggak ada 1 helai. Banyak sampai 10 iya, truk banyak itu, sekali ya. Kurang lebih kami ini secara manual kan 9 bulan 10 truk mungkin lebih. Macam-macam itu, ada TV, ada tempat tidur, TV ada TV, tabung TV, tempat tidur, sofa, spring bed, tilam, macam-macam di situ. Semua tertimbun di situ semuanya. Ya dilempar aja sama orang, kaca mobil, pecah-pecahan kaca, itu macam-macam itu. Dan terus patok-patok yang macam-macam kami cabuti yang mengganggu, yang merusak sungai itu. Itu mungkin lebih 10 truk, tapi kalau dibanding kapasitas atau jumlah sampah yang ada di Sungai Karangmumus belum ada 1 helai.
Begitu sebabnya satu leg. Satu leg. Kenapa juga kami katakan satu leg? Karena kami memang memungut, bukan menghanyutkan. Iya. Lebih baik mengambil satu helai, diangkat ke darat, dibuang ke buangan sampah yang benar, ketimbang dihanyutkan. Nanti kembali lagi. Kembali lagi deh, Pak ya. Ya itulah kira-kira. Dan melalui gerakan ini respon masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Apa mereka sudah ada perubahan, mungkin sudah nggak membuang lagi atau seperti apa? Oh, masih membuang banyak ini. Ya, yang jelas respon masyarakat itu banyak sekali, tapi mungkin yang nggak merespon juga banyak. Karena sampai hari ini volume sampah di Sungai Karangmumus bukan tidak signifikan berkurang, walaupun ada sih. Tapi yang jelas bagi saya yang paling senang ini orang mulai mengapresiasi sungai. Artinya orang mulai ngerti, ini sungai penting deh, gitu yang paling penting. Karena orang ngelihat tindakannya langsung melalui gerakan ini. Nah, kami juga kan di samping memungut, kami menciptakan yang namanya wisata Sungai Karangmumus untuk membangun ekonomi di usaha jasa wisata. Sampai hari ini warga setempat menyiapkan 3 mesin ketinting yang siap untuk membawa kita berwisata sampai ke hulu Sungai Karangmumus. Dan itu sangat keren kalau kita sudah masuk ke hulu Sungai Karangmumus, kita sudah sering, itu kita akan melewati apa namanya istilahnya kanopi. Jadi ini sungai, ini masih agak virgin, kita masuk di bawahnya, dan itu kita bernapas lega, oksigennya keren, dan itu kalau kira-kira jam 10 ada cahaya masuk di celah-celah pohon, kita jalan di bawahnya itu, benar-benar kayak di surga. Iya, ya. Masih ada itu. Dan mudah-mudahan itu nggak dimusnahkan sama yang punya. Kalau itu dimusnahkan habis. Saya berpikir kalau ini sungai kita rawat, yang bagian hulu tidak perlu diturap sebenarnya, tidak perlu, tapi juga dirawat kepirjinannya itu. Saya yakin 10-20 tahun mendatang harganya sangat mahal sekali itu, untuk wisata sangat mahal. Dan Samarinda bagi saya sangat dibanding, maaf ini kalau mau, Samarinda nggak punya laut, nggak punya pantai, tapi Samarinda punya sungai yang keren. Jadi kalau itu dibangun, Samarinda nggak kalah dengan Thailand, dengan Singapura. Apalagi kalau misalnya masyarakat betul-betul tersadar gitu, Pak ya. Wah, apalagi kalau itu nggak setitik, selai, sebutir nggak membuang, selamat nih, kita bisa jernih berpikir, kita apain ini? Karena sudah tidak ada yang membuang sama sekali. Tinggal berpikir mau dibangun yang model apa. Saya kira itu. Kalau yang terlebih khusus buat yang di pinggiran Sungai Karangmumus oleh masyarakat yang asli tinggal di situ, kebanyakan respon mereka seperti apa? Khusus yang di lingkungan itu sendiri. Agak repot ini, saya nggak mau mengiritiskan, saya juga nggak bisa memantau persis. Tapi yang jelas kebanyakan yang ikut dengan kami justru di yang luar dari. Baiklah Pak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetap bersama kami di Dialog Kaltim. Yang sekarang ini tidak bagus lagi sudah. Kalau dulu memang baik, di situ minum, di situ mandi, situ cucian. Sekarang tidak bisa lagi diapa-apai.